Ojo lali dulur, subscribe, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tak iya. Awakmu kate di bojo apa? Rondo apa perawan? Hah? Rondo apa perawan? Oh, perawan katanya. Nah, salam sama hobi burung. Ayo. Nah. Sekarang bicara masalah perkembangan merah khususnya di Bali. Anis merah Itu seperti apa menurut Pak Hakim sendiri? Kita lihat perkembangan anis merah di akhir 2020 itu mulai cukup pesat ya. Jadi mungkin kita anis merah di Bali, mungkin aniser di Bali ini sudah mulai bergeliat mulai 2020 lah. Mungkin sebelum corona itu sudah bergeliat sebenarnya. Cuman kemarin kita dimotivasi oleh anis merah dari luar Bali, pemiliknya. Mungkin anis merah itu kan juga dari Bali sebenarnya. Pemiliknya dari Jawa itu, ya Holiday itu mungkin itu sangat menginspirasi sekali. Jadi banyak itu pemula-pemula, itu banyak pemain lama mulai ikut berkompetisi kembali. Mereka mulai menampilkan anis merah yang mewah-mewah kembali. Jadi mungkin kami juga penggemar anis merah. Jadi di era 2000-an itu kita suka anis merah yang dalam artian tanda kutip gayanya yang mewah. Iya. Jadi ada kesan tersendiri, kepuasan tersendiri, kenikmatan tersendiri sebagai penghobi anis merah. Tapi mungkin yang setuju juga boleh, yang nggak setuju juga nggak masalah. Jadi anis merah itu bagi saya pribadi, ini pendapat saya sebagai penghobi juga. Jadi anis merah itu begini ya, dalam lomba burung di anis merah itu tanda kutip, bagi saya tandai, tanda kutip itu bukan hanya mengandalkan irama lagu. Jadi memang ada anis merah yang pintar membawakan lagu, tapi belum tentu nanti dia menang di gayanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya begini kalau bagi saya. Semua itu kan pasti ada nilai min plusnya. Ya, betul. Kepenginnya kita trailernya bagus, plus irama lagunya juga oke. Ya. Terinspirasi dengan pendatang baru Holiday itu. Cenderung saya sendiri tuh kembali kepengen main merah lagi. Seperti dulu saya juga pernah main merah, pernah istilahnya main ke Jawa juga bawa merah. Sekarang karena lagi off dulu, nah kembali lagi saya sini bertemu dengan komandan yang suka burung, terutama di anis merah. Saya terinspirasi, kepengin kembali lagi seperti dulu, pengen punya anis merah yang sekiranya ya nggak harus mewah sekali, yang penting bisa lah dipakai untuk laburan, mau kerja gitu. Jadi kalau sendiri kan sekarang identik orang-orang nyari ya mungkin motivasi dari Holiday sendiri, kadang orang nyari anis merah itu yang
seperti itu. Yang dipikir pertama itu gaya. Gaya. Memang kalau dari segi perkembangan sekarang itu apa irama lagu atau lagu itu dikesampingkan dulu, apa gaya dulu, apa gimana? Seperti apa? Memang ya, mungkin dari pendapat saya pribadi nih, itu kalau Anis Merah itu kita tandai tanda kutip dulu, Anis Merah itu mungkin sangat berbanding terbalik dengan pakem yang ada. Jadi mohon maaf bagi yang kurang setuju, tetapi ini memang juga dipakai. Nanti irama lagu sama volume nanti akan jadi pembanding. Jadi bagi saya Anis Merah itu untuk membawakan sebuah irama lagu itu bukan tidak bisa, tetapi agak sulit. Jadi Anis Merah itu yang ada membawakan hanya volume dan tekanan. Gaya. Terus yang kedua adalah gaya itu tidak bisa dicetak. Gaya itu sudah dari alamnya, iya dasarnya. Sedangkan yang dicetak oleh manusia adalah irama lagunya. Ya, makanya pakem itu dibuat tuh mungkin seperti itu. Jadi usaha seseorang yang dihargai. Akan tetapi tanda kutip lagi, tandai lagi Anis Merah. Anis Merah itu pasti pakemnya memang irama lagu, tapi dalam praktek di lapangan dia akan mengandalkan apa ya, gaya. Pantauan itu dari gaya. Karena apa? Pakem Anis Merah itu wajib teler. Jadi seperti itu. Wajib teler inilah. Akhirnya kenapa? Gaya teler lah yang berbeda-beda membandingkan. Iya kan? Coba nilai Anis Merah seperti dulu, tidak teler. Yang dinilai apa? Irama lagu dan volumenya. Kalau dulu memang teler di dulu memang Anis Merah itu mungkin di awalnya itu ya Anis Merah tidak teler yang dinilai. Jadi mengandalkan irama lagu. Kalau teler berarti plong bawa lagu. Ibarat lagu itu bebek. Iya. Jadi seperti itu, teler di des. Seru itu, memang seru. Ya. Mungkin saya belum lahir. Jadi udah lah. Mau cucu Itu jadi kembali ke Anis Merah tadi apa ya, Mama? Para peserta otomatis sekaligus itu selalu mengandalkan gaya. Padahal nggak tahu jarak jauh kan gaya mantep tuh. Tapi ternyata mungkin pemantau yang di dalam terutama juri itu tahu kalau itu burungnya kan kosong. Nah, asem bunyi. Saya kurangnya apa tuh? Teler bagus kayak gitu kok nggak masuk. Nah, padahal irama lagunya nggak ada. Mohon maaf ya, Pak pecinta Anis Merah ini. Pengalaman saya juga dulu pemain merah. Iya. Ya, jadi kalau dalam penjurian sih sebenarnya nanti kita kembalikan ke EO-nya lagi lah. Iya. Jadi intinya pakem itu nggak berubah, Pak, bagi saya. Mungkin nggak semua EO mungkin hampir sama untuk pakem. Tetap irama lagu, volume, ya ditunjang dengan gayanya. Tapi durasi kan wajib juga. Jadi kita menilai burung itu kan harus fleksibel. Iya. Jadi fleksibel, terutama kita bahas di Anis Merah ya. Bedakan Anis Merah dengan burung yang lain. Jadi seperti itu. Karena Anis Merah itu banyak gaya. Ada mungkin ini kan sebenarnya sebutan manusia aja. Gaya klasik, gaya semi doyong, ada yang bilang doyong, ada yang ngebebek. Kenapa sih gaya yang lebih rebah, lebih doyong, lebih lebar itu nilainya lebih tinggi, seninya lebih dapat? Kenapa? Burung membawakan teler dengan gaya lebar, membawakan lagu rapat, apalagi cepat. Itu membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Lebih asik lagi ada, mungkin di Jawa nggak tahu. Kalau di Bali ini selalu bilang gaya penjor. Orang Jawa nggak tahu penjor itu apa. Ini penjor, peang penjor. Penjor itu kalau di Bali itu penjor kan. Nah, kalau badan penjor ini ngikut bagus. Tapi kalau kayak gini pala ya. Yo penjor kena angin. Jadi makanya di sini. Jadi gini, Pak. Kembali lagi ke Anis Merah, makanya saya kasih tahu tanda kutip. Tanda kutip lagi. Mohon digarisbawahi. Khusus Anis Merah. Khusus Anis Merah. Kenapa gaya sebagai selalu jadi pembanding?
bukan irama lagunya, bukan volumenya. Memangnya sering jadi pro kontra. Tetapi di Anis Merah, khusus Anis Merah, karena Anda mewajibkan teler, itulah yang menyebabkan. Ya, pro dan kontra. Bagi saya